tujuan terbentuknya itu lebih kayak menyatukan, menyiarkan Muhammadiyah ke kalangan mahasiswa-mahasiswa. Fun fact-nya Ibu, untuk di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini sebutannya kalaunya perempuan itu Ibu Imawati. Iya, Imawati. Kalaunya cowoknya Imawan. Nah, program kerja yang ditanggung jawabnya oleh bidang KSPM ngapain dulu? itu Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gema Podcast Inspiratif bersama Tari. Nah, jadi ini sudah episode kesekian dan tentunya tamunya kian hari itu kian istimewa, dan tentu saja tamu yang ini juga istimewa banget. Dan mungkin sudah kelihatan di judul, tapi Ibu sebenarnya atau saya ini sebenarnya sudah mengundang mereka tuh sebenarnya dari episode awal-awal gitu kan, kayak nanti mau ngebahas apa, terus yang diundang mau siapa gitu. Nah, akhirnya terkabul dan mari kita sambut ini dia tim dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Farmasi UM Banjarmasin. Bener ya tadi ya? Benar. Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. atau disingkatnya berarti IMM ya. FF. IMDJM. Gitu. Oke, jadi mungkin untuk teman-teman di sini yang merupakan mahasiswa atau kader Muhammadiyah ya, atau mungkin yang pemuda Muhammadiyah atau ya dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah di kota-kota lainnya mungkin sudah tahu IMM itu apa. Tapi yang bukan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah mungkin apa ya, ditebak-tebak gitu, apa ini IMM, organisasi apa dan bagaimana strukturnya, ngapain aja prokernya. Nah, di sini kita bincang-bincang dulu. Oke, kabarnya bagaimana, siap? Iya, alhamdulillah. Masya Allah, penuh dengan optimisme ya. Nah, di sini lebih banyak wajah baru, tapi kalau untuk yang sudah nonton grup kita episode sebelumnya pasti sudah pernah melihat Siva ya, sudah pernah di grup kita episode pokoknya PPMF 2024. Nah, dan sekarang sudah merampungkan tugasnya dan tetap sih di PPMF juga masih tetap ya kan ya, di seniornya, lalu di IMM juga. Nah, dari kapan sih ternyata mereka ini ikut IMM, terus juga proker-proker apa aja. Nah, mari kita bahas di sini. Oke, siap ya? Mari kita mulai. Yang ya pelan-pelan dulu aja. Gak mungkin tiba-tiba kayak proker apa ya. Tegang banget ya. Kita mau tanya dulu nama deh, atau ini di IMM sebagai apa gitu. Kita perkenalan diri dulu satu-satu. Dari mana dulu nih? Dari Ketum. Boleh, Ketum, ayo. Halo, perkenalkan nama Ulun Alia Puspita Dewi, biasa dipanggil Alia. Ulun di IMM Farmasi itu sebagai, alhamdulillah diamanahi tahun ini sebagai ketua umum. Terus Ulun ikut IMM itu dari tahun 2022. Sekitar 3 tahunan sudah Ibu di IMM. Pastinya Ulun prodi S1 Farmasi semester 6. Karena udah 3 tahun ya, berarti Iya. 3 tahun juga di sini ya. Oke, terima kasih. Dipanggilnya tadi siapa? Alia. Alia. Ya, terima kasih Alia. Lanjut kemana lagi? Setelah ketum mau siapa? Sekum. Sekretaris umum. Oke. Halo Bisa, semuanya. kedengeran. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Syifadin Ilmiah, biasanya dipanggil Syifa, yang saat ini berada di semester 4 S1 Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, dan alhamdulillahnya di IMM sekarang itu menjabat sebagai Sekretaris Umum Ibu.
Iya, dan ikut IMM itu dari tahun 2023 dari awal-awal maba sudah bergabung di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, OTW kayak ketumnya juga lah ya. Masya Allah Ibu. Masya Allah. Oke, setelah habis pengenalan ini. Bendahara. Bendahara. Oke, geser lagi mic-nya. Kita suaranya agak-agak cimut-cimut sedikit. Ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku sendiri di sini Zahra Anissa. Aku dari Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi, Ibu. Nah, di sini aku menjabat sebagai bendahara umum dan ulun masuk di IMM itu sama kayak Syifa, Ibu, 2023 sampai 2024. Oke, jadi udah 2 tahun lah ya. Iya, Udah 2 iya. tahun. Oke, jalan 4 tahun ya berarti. Ya, udah dikontrak gitu, udah boleh keluar ya. Oke, kenapa? Sudah ada MOU. Oh iya, MOU sampai lulus, bahkan kalau lulus itu masih boleh nangkring-nangkring di IMM-nya ya. Oke, terima kasih. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Septianar Sukma. Biasanya dipanggil Cecep. Dari program studi S1 Farmasi, Fakultas Farmasi, UM Banjarmasin. Saya alhamdulillah sekarang diamanahi sebagai ketua bidang organisasi. Lalu kalau masuk IMM, masuk IMM itu dari tahun 2023, seangkatan sama Syifa, Zahra, dan Ana juga. Ya, terima kasih Cecep. Nah, berarti ini kelimanya ini berarti nanti sama Ana juga semuanya semester 4 kecuali ketum ya. Iya. Enggak masalah. Ketum itu kan membimbing ya, membimbing adik-adik HI kalau bahasa Banjarnya gitu. Oke, lanjut. Tadi udah di-spill. Oke, mungkin lanjut ya kita perkenalannya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anna Fauziah, biasa dipanggil Ana. Aku dari Fakultas Farmasi, Prodi S1 Farmasi, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dan alhamdulillahnya di tahun ini aku diamanahi untuk menjadi ketua bidang dari bidang kaderisasi. Dan untuk bergabung di IMM itu sendiri, Ibu alhamdulillah dari 2023 juga sama dengan Zahra, Syifa, dan juga Cecep. Jadi sekitar 2 tahun lah. 2 tahun. Tinggi. Oke, tadi OTW 4 tahun juga ya. MOU-nya pokoknya berjangka panjang gitu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya dari Ana, Cecep, Zahra, terus ada ketum juga Alia dan ada Syifa untuk perkenalannya ya. Soalnya nanti kan gimana nanti kita mau ngobrol yang dalam-dalamnya nanti kalau ini ya cewek yang itu siapa-siapa, cowok yang itu siapa-siapa. Jadi kita kenalan dulu ya kan, sudah kenalan. Nah, baru sudah kenalan sama orangnya, kita kenalan sama organisasinya. Tadi sudah disebutkan nama organisasinya adalah IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, ya mungkin secara harfiah kita udah bisa tebak-tebak apa sih maksudnya IMM gitu. Tapi kalau ada definisi lain nggak, mungkin yang lebih panjang menarasikan atau mendeskripsikan IMM itu seperti apa? Izin jawab Ibu, kalau IMM secara garis besarnya itu kalau mungkin di mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri mungkin sudah dijelaskan biasanya saat mata kuliah ke Muhammadiyahan biasanya ada namanya ORTOM, organisasi otonom. Jadi IMM ini termasuk organisasi otonom Muhammadiyah, salah satu ORTOMnya Muhammadiyah yang bekerja di bidang mahasiswanya gitu. Jadi biasanya yang ikut IMM ini adalah yang mahasiswa yang bukan hanya di lingkup kampus Muhammadiyah aja, Bu, bisa di kampus lain juga. Uniska ada juga, di Unlam ada juga gitu, UIN. Jadi meliputi semuanya, Ibu, bukan hanya di UMB aja misalkan, tapi bukan hanya Universitas Muhammadiyah aja, bisa eksternal juga. Jadi membebaskan yang ikut mahasiswa, yang penting mahasiswa gitu, Ibu. Kalau Ibu udah agak bangkotan ya. Iya. Oke, tapi Ibu mau nanya dulu deh. Tadi Ibu agak itu merupakan informasi yang baru gitu. Karena kan belum pernah ikut IMM, mahasiswa juga nggak ikut IMM gitu.
Berarti misal ibu dari Uniska, kan? Dari Uniska kan bukan Universitas Muhammadiyah, tapi mau ikut IMM. Tapi nanti IMM-nya gimana? Apakah IMM Uniska atau mungkin ikutan sama IMM di sini gitu? Jadi biasanya ibu ada namanya lagi gitu. Misal contoh kayak IMM UIN aja misalnya. IMM UIN Antasari itu namanya IMM UIN Antasari. Terserah dari prodi mana, dari fakultas mana, jadi namanya IMM UIN. Tapi ada juga yang bukan nama universitasnya ibu, misalkan nama suatu apa gitu kayak IMM Kayun Imbai. Nah, itu campuran dari Uniska, terus universitas terbuka juga. Gabungan gitu. Iya, intinya gabungan. Nggih. Berarti Jadi macam-macam bisa, tergantung. Kalau UIN tadi mungkin karena sudah besar jumlahnya, Nggih. ya udah IMM UIN gitu. Iya. Tapi kalau yang lain bergabunglah mereka ya, Nggih. satu kesatuan IMM apa tadi Kayu. Ya, itu daerah Banjarmasin. Di Banjarmasin. Kalau kalian berarti IMM khusus di Fakultas Farmasi. Inggih. Jadi ulun mau mengenalkan lagi. Jadi IMM UIN IMM Farmasi. IMM Farmasi ini termasuk pimpinan komisariatnya ibu. Jadi di atas pimpinan komisariat itu ada lagi pimpinan cabang, namanya PC IMM Batola. Jadi PC IMM Batola ini meliputi ada 3 komisariat, termasuk IMM Farmasi, Teknik, sama Agra. Oh, oke. Tinggi. Berarti di UMB pun nggak semua fakultas punya IMM berarti ya? Sebenarnya semuanya Ada, Bu. Ada. IMM Fakultas Psikologi gitu Nggih, ya. tapi itu gabungan ibu. Tadi yang Adra tadi. Yang Adra. Jadi Adra itu gabungan dari psikologi, FAI, sama FKIP. 3 fakultas Nggih. itu. Tiga fakultas. Tapi Farmasi sendiri. sendiri, teknik sendiri. Tetapi kalau yang FKIK ibu sebenarnya masuk di IMM UMBGM-nya aja, tapi nggak masuk di IMM Batolanya. Itu masuknya di Banjarmasin. Terima kasih. Iya. Ya, jadi kayak Kayak sedikit Iya. lagi ya Iya. Iya, Bu. Tiba-tiba ibu sepertinya perlu setahun ya. Menghafal itu semua ternyata tidak mudah ya, sangat sulit ternyata. Tapi dari podcast ini juga nanti kita bisa belajar, ya kan? Itu tadi kulit luarnya lah dari IMM, dan juga dari sini kita tahu, dan ibu juga sebenarnya baru tahu banget kalau IMM itu ada banyak. Kalau zaman generasi ibu dulu, ibu kan dulu pernah juga kuliah di D3 di sini waktu kuliah di universitas. Nah itu IMM tuh ibu tahunya cuma satu aja, jadi ada kantor sekre, IMM gabung di situ semuanya, dan ibu kira oh oke, ini adalah IMM Stikes MB dulu namanya. Ya udah IMM Stikes MB, ibu kira satu, udah gitu sampai sekarang ibu kira kalian itu ya udah IMM UMB gitulah intinya. Oh ternyata juga ada beberapa grup-grupnya lagi, ada beberapa komisariat lagi. komisariat. Iya, komisariat. Komisariat guys. Iya, Jadi pimpinan komisariat. ada yang berdiri sendiri, ada yang gabung juga ya. Iya. Ada yang lain. Daripada nanti kita tidak pernah kesudahan ya masalah kita next lagi. Itu tadi sudah dijelaskan tentang definisi IMM-nya, tentang komisariat-komisariatnya. Mungkin ada lagi nggak yang perlu diketahui di IMM itu? Apa aja yang dikerjakan di IMM misalnya? Ini belum proper ya, tapi tujuan dari terbentuknya IMM itu ngapain? Apakah menyatukan mahasiswa Muhammadiyah gitu atau apa? Tujuan terbentuknya itu lebih kayak menyatukan, menyiarkan Muhammadiyah ke kalangan mahasiswa gitu. Tempatnya itu bagaimana sih Muhammadiyah itu gitu. Jadi karena kan banyak nih kalangannya, jadi kalau untuk IMM itu mahasiswa aja gitu. Terus kalau mau melebarkannya lagi, ada lagi yang untuk pelajarnya juga, pemudanya juga, yang untuk perempuannya ada juga. Itu jadi terbagi-bagi, lebih tepatnya kalau Muhammadiyah ini lebih terstruktur gitu loh Bu. Jadi enggak yang langsung gabung ini gitu. semuanya satu Ini doang gitu enggak, ya gitu sih kalau IMM secara
garis besarnya. besar. Oke, jadi fokus menyiarkan atau ya menyebarkan informasi mengenai Muhammadiyah, Iya. tapi termasuk nih kalangan usianya juga dibedain, Iya. ya nggak mungkin kan yang umurnya mungkin masih SD, nanti IMM, nanti Iya, betul. agak sulit, jadi ya disesuaikan umurnya. Iya. Gitu ya. Oke, tapi kalian berarti ada sebelum ikut IMM berarti sudah kayak waktu SD mungkin ada ikut apa tuh namanya ikatan IPM. pelajar. Iya, IPM IPM namanya. itu Inggi Ulun pernah mengikuti IPM Ibu. Inggi itu di waktu SMA biasanya IPM, SMP, SMA itu sudah ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM. Terus ada lagi kalau nggak salah pemuda Muhammadiyah. Inggi Pemuda pemuda Muhammadiyah itu biasanya untuk cowok Ibu. Oh, cowok. Inggi Oke. Dan itu nggak terbatas usia kalau nggak salah ya. enggak Bu. Inggi. Sudah kita lanjut. Malah ke Muhammadiyah garis besar. Nanti kita belajar yang lain lagi, podcast yang lain lagi. Oke. Tadi sudah ya tentang penjelasan IMM itu apa. Nah, ini sekarang sebenarnya sih promosi di akhir ya. Kalau kasih tahu aja deh, ini ternyata wah menarik juga nih ya IMM gitu. Nah, syaratnya untuk ikut IMM itu apa? Apakah seperti Ibu Ketum tadi harus IPM, IMM, nanti IMM pemuda Muhammadiyah lagi. Ada Nasihatul Aisyah Ibu. Ya, Di ini NA. berarti orang awamnya ya. Ya, gimana tuh syaratnya? Apakah harus sebelumnya sudah ikut atau ternyata ya misalnya ada nih ibu, misalnya jadi masih jadi mahasiswa tertarik mau ikutan boleh atau gitu? Syaratnya apa? Oke, untuk syaratnya tersendiri Ibu yang pastinya kan namanya aja kan sudah IMM nih, otomatis harus sebagai mahasiswa yang dimana untuk syarat awalnya itu adalah mahasiswa aktif Ibu. Jadi ketika sudah misalnya awal masuk kampus nih sudah ada nih nanti penyebaran bahwa akan ada rekrutmen untuk IMM nih, nanti syaratnya itu adalah mengisi formulir yang dimana formulir itu menyatakan bahwa dia itu mahasiswa aktif. Nah, ketika sudah mengisi formulir tersebut, Ibu nanti ada namanya screening yang dimana screening itu sejenis kayak wawancara lah Ibu, kayak apa sih tujuannya ikut gabung IMM atau yang lain sebagainya terkait dengan kemuhammadiyahan. Nah, setelah itu ada yang namanya DAD Ibu. Nah, itu adalah fondasi utama jika ingin bergabung di IMM. Nah, untuk kami sendiri DAD-nya itu sejenis kayak pengkaderan gitu Ibu. Kayak nanti di sana ada materi, games atau terkait dengan kemuhammadiyahan lah Ibu, terkait dengan organisasi, bagaimana nanti kita akan melanjutkan ke IMM lah, bagaimana caranya memanajemen waktu di organisasi IMM tersendiri. Nah, untuk DAD di Fakultas Farmasi sendiri kami tidak membuka DAD hanya untuk mahasiswa Fakultas Farmasi aja Ibu, tetapi kami juga membuka DAD untuk kampus lain juga, seperti yang telah dijelaskan Kak Alia tadi bahwa mereka yang ada di UIN, ada di Unlam itu bisa juga gabung ikut DAD di kami. Jadi kami sangat terbuka untuk pengkaderan tersebut Ibu. Yang dimana ketika sudah di pengkaderan sahlah dia untuk menjadi untuk bergabung sebagai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu. Mohon maaf, DAD singkatan dari Darul Arkom Dasar. Iya. Iya. Setelah itu sepertinya ibu sudah sampai. Join, Bu, join. Baik. Oke. Pengkaderan itu kan berarti kayak apa ya? Rekrutan gitu Iya. ya. Tapi awalnya itu berarti sudah ada kayak Google Form gitu. Iya, ya. sudah Ada mengisi. wawancara, nanti baru ada si DAD itu. Iya. Betul sekali. Berarti sebelum jauh ada Google Form seleksi itu berarti ada informasi kan yang diberikan ditanya ke mahasiswa baru atau ada, apa, gitu. gitu. Itu berarti kalian sama di PKKMB gitu, Sama, Ibu. gantian nanti ada Ada. BEM gitu, ada Iya. HIMA, Iya, ada betul, Ibu. IMM gitu. Oke. Ulun izin menambahkan, jadi kalau mau masuk biasanya ada yang namanya masa Ibu, kalau Iya, pernah masa. mendengar, Masa biasanya, ta'aruf. masa ta'aruf. Iya, Masa iya, ta'aruf. iya, ada. Ya. Nah, itu biasanya untuk IMM. Jadi di Iya. situ IMM kami mempromosikan IMM supaya mahasiswa-mahasiswa bisa bergabung gitu. Terus tadi ada pertanyaan Ibu, apakah harus masuk IPM dulu atau harus Muhammadiyah dulu?
Nggak harus Ibu. Jadi orang yang memang kurang tahu, hanya mau tahu aja boleh masuk IMM, itu terbuka untuk umum asalkan mahasiswa. Iya, betul sekali. Ya, sekalipun semester 6 juga masih boleh. Iya, nggak membatasi Iya. waktu atau semester. Oke. Tapi berarti kayaknya kalau untuk semester 6 tiba-tiba mau ikut IMM berarti ada info mungkin dari temannya gitu ya. Iya. Temannya IMM, kayaknya seru. Iya. Malah ikutan. Tapi ada nggak realnya? Ada. Ada tahun cecep Iya, kemarin. tahun kami kemarin ada Ada ini. semester 7 Ibu. Jadi Iya. beliau lagi skripsi juga sambil ngerjain skripsi ikut ada. Mungkin saat mengerjakan skripsi kayak aku lelah sekali. Mau join IMM. Iya, ada nggak sih yang lain gitu sebagai intermezzo? Mungkin melihat teman-temannya saking ramainya. Iya. Akhirnya aku Ingin menambah Iya. skill juga kan Bu, buat nanti kerja dilihat, nambah di CV. Menambah energi juga kan ada yang mungkin dapat Iya. energi dari lingkungan sekitar. Iya, Iya, benar. benar. Vibe yang positif, energinya jadi lebih naik lagi, lebih semangat lagi, nanti baru lanjut skripsinya gitu kan ya. Jadi satu waktu lah skripsinya Iya. ya, IMM juga jalan. Iya. Gitu. Oh. Terima kasih ya, mungkin misalnya jadi mahasiswa lagi, gimana lah nanti kita paling aja kayak bisa collab lagi dengan IMM gitu ya. Tapi berarti kan kalau di Fakultas Farmasi kan ada prodi apoteker PSPPA. Itu apakah sudah mau ada pengkaderan di PSPPA atau untuk saat ini ada 3 sampai 1 gitu? Untuk saat ini belum ada sih Bu ke PSPA-nya. Adanya cuma S1 sama D3. Karena sebenarnya apoteker itu akan disibukkan dengan Iya, mereka kan di lapangan. ya. Jadi kayak sudah lelah, iya, semangat ya untuk mahasiswa PSPPA ini bentar lagi Agustus sudah mau ujian. Iya. Di sini sama OSCE, semangat kita mendukung. Dari sini nggak bisa bantu jawab ujiannya ya. Mendorong dari belakang. Iya, mendorong dari belakang. Oke, nah baru kita ke proker nih. Tadi kan sudah tahu kita ngapain aja. Bahkan tadi untuk rekrutannya tuh nggak cuma ngisi Google Form wawancara masuk enggak, tapi ada kegiatan pengkaderan atau DAD tadi ya. Nah sekarang kita ke proker dalamnya. Tiap tahun Ibu yakin setiap organisasi atau setiap forum yang ada di kampus ini tentunya itu ada proker-proker yang harus dijalankan. Nah boleh diceritain nggak, ini kan sudah mau akhir TA kan? Nah, proker apa sih yang sudah dilakukan sama IMM? Oke, di sini Ulun izin untuk menjelaskan program kerja yang ada di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Ibu. Jadi sebelumnya untuk di IMM ini sendiri Ibu ada 9 bidang. Nah, jadi lumayan banyak nih Bu. 9 bidang. Untuk 9 bidang ini mungkin saya sebutkan lah Bu. Yang pertama ada bidang organisasi, bidang kaderisasi, bidang medcom, bidang KSPM, bidang hikmah dan keilmuan, bidang tablik dan kajian keislaman, bidang KWU, bidang seni budaya dan olahraga. Sudah 9. Oke. Nah, jadi untuk 9 bidang ini Ibu mempunyai program kerjanya masing-masing tentunya. Yang mana kalau kita masuk di bidang organisasi misalnya yang diketuai oleh Cecep itu sendiri. Oke, Nah, untuk Cecep ini sendiri lumayan banyak juga ya Cep untuk program kerjanya. Salah satunya seperti rapat kerja pimpinan, kemudian untuk pelantikan PK IMM Fakultas Farmasi juga dipegang oleh program kerja dari bidang organisasi Ibu. Nah kemudian kalau semisal bidang kaderisasi itu yang pastinya seperti kayak DAD tadi Ibu, Darul Arkom Dasar. Nah itu tuh semacam pengkaderan. Bedanya kalau di pengkaderan IMM itu sebutannya DAD. Kan kalau di ormawa lain sebutannya LK, latihan kepemimpinan, latihan itulah LDK. Nah, kalau di IMM itu sebutannya Darul Arkom Dasar, Ibu. Nah, itu salah satu program kerja yang ada di kaderisasi. Kemudian kalau di hikmah dan keilmuan itu semisal sharing session atau diskusi, nah itu dipegang oleh program kerja dari hikmah dan keilmuan. Kalau lanjut ke bidang imawati, biasanya itu kayak sharing session sesama imawati lah ibaratnya Ibu. Di Karena Instagram live mungkin. iya bisa live atau Bisa secara langsung offline itu bisa juga. halaman kampus. Iya betul. Nah
fun fact-nya Ibu, untuk di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini sebutannya kalaunya perempuan itu Ibu Imawati. Imawati. Iya, Imawati. Kalaunya cowoknya Imawan. Imawan. Nah, Imawan. Nah, Imawan Cece. iya, Imawan Jajan, Imawati Zahra. Nah, gitu. Kemudian kita lanjut ke bidang mana lagi tadi, Kak? Ke bidang Medcom, media dan komunikasi. Nah, itu tuh seperti yang kita tahu harfiahnya untuk Medcom ini berarti yang memegang sosial media, Ibu. Seperti penguploadan suatu poster atau dan lain sebagainya itu tuh dipegang oleh Medcom itu sendiri. Kemudian untuk bidang KSPM, kesehatan sosial, pemberdayaan masyarakat. Nah, itu tuh salah satu program kerjanya seperti PPK Ormawa. Nah, itu ya pengabdian masyarakat, ya itu dipegang oleh KSPM nama bidangnya. Lanjut ke bidang seni budaya dan olahraga. Nah, biasanya itu mereka membuat program kerja semisal mau ada olahraga bareng atau badminton bareng. Nah, itu tuh dipegang oleh si SBO tadi, bidang SBO, seni budaya dan olahraga. Kemudian ada bidang kewirausahaan. Nah, seperti yang kita tahu ya Bu, kewirausahaan berarti mencari cuan, Bu. Mencari cuan utamanya, Bu. Ya, tujuan utama mencari cuan. Iya, mencari cuan. Jadi untuk program kerjanya biasanya setiap tahun itu Ibu IMM pasti ada membuka. Kalaunya kita kan ini basicnya di Fakultas Farmasi, Ibu, biasanya ada jualan kotak praktikum, di dalamnya ada satu set kotak praktikum yang isinya macam-macam, Ibu, kayak pinset dan lain sebagainya. Itu tuh dijual oleh si bidang kewirausahaan tadi. Tapi uangnya untuk bersama kan ya? Iya, uangnya untuk bersama. Kemudian tablik dan kajian keislaman. Nah, untuk tablik dan kajian keislaman itu Ibu, nah biasanya mereka membuat program kerja semisal kayak pesantren Ramadan, Ibu. Nah, untuk pesantren Ramadan itu bisa kita ke masjid-masjid untuk mengumpulkan misal ada anak-anak. Nah, di situ kita semisal ada permainan, lalu ada ceramah-ceramah yang ringan lah ibaratnya untuk anak-anak. Nah, itu tuh biasanya mereka jalankan untuk program kerjanya, Ibu. Banyak banget sebenarnya, Ibu. Terus ada 9 dan 9 bilangnya tuh ada program. Iya, ada program kerjanya Terus masing-masing. biasanya izin Ibu nambahkan ada program kerja unggulan sama seperti nama podcastnya Gempita juga Ibu. Oh iya, ada program itu. Iya. Semua saya aja ada ya. Sama podcast ini apa Ibu harus tahlilan atau ganti nama tuh apa sih? Tasmiyah. Atau Ibu Jangan ya. Apa itu Gempita? Ibu mau dengar. Apa itu? Gempita itu gembira bersama ikatan. Sama singkatannya aja. Apa reunian? Jadi sejenis lomba-lomba Ibu. Jadi lomba-lombanya itu bukan hanya untuk PKIMM Farmasi, tapi mengikuti semuanya dari yang dari Banjarmasin juga bisa ikut, Banjarbaru juga bisa ikut Ibu. Jadi banyak lomba-lomba di situ. Rame-ramean lah lagi. Oke, tadi kita udah dengerin proker-proker ya yang dilaksanakan oleh IMM. Jadi masing-masing bagian tadi apa namanya bidang. Nah, masing-masing bidang ada 9 dan ke-9-9-nya punya tanggung jawab untuk melaksanakan proker gitu kan. Dan itu jangka waktunya 1 tahun. Iya, Satu periode itu ya. Wow banget ya. Banyak sekali dan itu harus selesai. Dan Ibu mau nanya juga, balik lagi ke selesai atau enggak. Berarti kan tadi sudah dijelaskan ya. Tadi ada acara olahraga, ada proker bidang yang bertanggung jawab atau PIC-nya gitulah ya. Terus tadi ada apa tadi yang biasanya bulan puasa? Pesantren Ramadan. Pesantren Ramadan itu ada lagi bidang yang bertanggung jawab gitu ya. Ibu penasaran dari semua proker nih yang banyak betul itu ada nggak yang kayaknya ternyata nggak bisa nih dilaksanakan di tahun ini gitu. Ini kan Juli udah mau berakhir gitu ya. Nah, itu apakah ada nih contoh proker yang pada akhirnya belum dilaksanakan dan alasannya apa? Kan bukan berarti kayak kita lupa, nggak mungkin lupa, tapi mungkin momennya pas sudah lewat atau belum sempat atau gimana.
Ya, mungkin bisa dijawab oleh Kakak Cecep yang bertanggung jawab organisasi. Jadi bidang Oke. organisasi itu bertanggung jawab. Oke, Untuk Ilmawan proker. Cecep. Nah, tolong diceritakan apa tuh yang belum? Ya Ibu, izin memberitahukan bahwasannya kami ini Bu baru dilantik Ibu April tadi, Oh, jadi April baru beberapa bulan berjalan dan periode kami habis itu tahun depan Ibu. Jadi Oh, jadi per April. Juli. Oh, per Juli tapi tahun depan. Iya. Oh, Masih Ah, yang lama. jadi kami baru mulai Ibu. ya nih, maaf. Enggak apa-apa. Gencana. Gencana. Tapi enggak apa-apa deh, boleh diceritain gitu yang mungkin akan. Nah, tapi belum nih, belum sampai Juli ini belum, tapi akan nih apa? Kalau yang akan kami laksanakan bulan-bulan dekat ini Bu, itu ada beberapa program kerja. Yang pertama itu ada Inner Peace. Inner Peace. peace. Ya Singkatan kan, dari- nah itu program kerja yang ditanggung jawabnya oleh bidang KSPM. Ngapain dulu? Itu Inner Iya. peace. Nah itu kerjasama Ibu collab sama Hima S1 Farmasi Ibu, gitu prokernya itu proker kerjasama kan collab kami. Nah kegiatan itu tuh dia nanti ada seminar Ibu tentang mental health lah. Nah jadi untuk teman-teman stay tune lah. Ya, Kita akan dalam waktu dekat akan dilaksanakan. jangan lupa beli tiketnya. Oh, ini Seminar. berarti spoiler ya. Yes. Kan kira-kira Agustus. Gratis. Oh, gratis. Oh, gratis. Kira-kira Agustus sudah belum? Insya Allah bulan ini aja. Apa ini? Kita coba ya kali aja, tapi kalau lewat pun Iya, lihat dokumentasinya aja. iya dokumentasinya aja. Tapi kalau ternyata acaranya sudah dilakukan dan nanti ada cuplikan, bisa Iya. kita masukkan ke sini cuplikan kegiatannya ya. Tapi kalau belum, alhamdulillah Peminsun tadi aja. spoilernya. Gitu ya, oke. Seminar tentang mental health ini itu boleh diceritain apa enggak ya? Apa masih rahasia? Narasumbernya apa di mana itu masih rahasia? Masih rahasia. Oke, Biar penasaran. Saja. saja. Soalnya ini menarik banget karena mental health itu menurut Ibu kalau di sekarang ini bukannya berarti tambah down enggak, cuma Iya. kayak kita lebih menyadari gitu. Lebih Iya, aware. Kayak aware. kayaknya kita perlu nih gitu ada diskusi atau ada komunikasi dengan orang lain yang lebih kompeten di bidang mental health. Terus juga kita menyadari oh kayaknya ada yang berbeda deh dari diri kita gitu, yang kayaknya kalau dulu tuh kita nggak tahu kayaknya cuman sesaat aja atau aku memangnya gini, aku emang orangnya gini gitu, tapi ternyata ada yang berbeda dan perlu dicek gitu kan. Nah itu baiklah, Ibu juga boleh, itu umum nggak sih? Umum. Iya, umum. Oke, nanti insya Allah kalau cocok waktunya nanti kita juga ikutan ya. Yes. Bisa aja tuh kita bisa podcast dadakan. Iya. Ya, Wawancara sedikit Bu ya. dengan Nanti kita cari di mana Imawati di mana gitu ya. Oke, terima kasih untuk spoiler tipis-tipisnya. Iya. Oke, oh iya, kalau gitu ini aja deh, kan yang sebelum kalian baru dilantik April. Iya. Nah, yang sebelumnya aja deh berarti yang tahun 2024. Berarti kan kayaknya kalau untuk Alia ada kalian juga ada kan di 2023 Iya. 2024. Ada nggak proker-proker yang akhirnya oke di Lanjutkan. saat ini dilanjutkan atau mungkin kayaknya udah deh stop di situ nggak dilanjutin lagi di proker yang tahun ini nih yang kalian dilantik April ini gitu. Mungkin kalau untuk tahun 2024 itu Ibu pastinya yang belum disebut tadi Gempita itu biasanya selalu ditunggu-tunggu oleh IMM lain juga, kapan Gempita katanya mau ikut gitu. Pemisah Kan ada Gempita. Ada Gempita yang ini. Kita belum bertemu pada saat itu ya. Aman-aman. Iya, terus ada makrab juga, malam keakraban, tapi itu biasanya untuk IMM farmasinya aja. Ini tuh yang lanjut kan ya? Iya, yang lanjut Oh, yang tahun lanjut. ini ada. Ini ulun menyebutkan yang Yang lanjut tahun lanjut, ini oke. juga, tapi dilaksanakan di tahun kemarin.
Ya, itu malam keakraban untuk Imawan dan Imawati IMM Farmasi. Itu biasanya entah itu mau liburan kemana gitu, liburan ya. Lumayan lah ya, saling meningkatkan silaturahmi. Iya. Kemana itu? Kemananya tuh kemana? Tahun kemarin kemana? Tahun kemarin ke BJB Ke Banjarbaru. Bangkal Forest. Flores BJP. Oh, itu apa? Ada outdooran gitu? Outdoor. Ya. sejenis ada pilanya. Ada villa, terus ada kolam renangnya juga. Tapi kami camping aja bukan nggak sana menyewa vilanya. Ada info villa kayak eksklusif sekali gitu. Oh, camping. Iya, kami pakai tenda. Tenda itu. Jadi ada yang di villanya gitu. Yang lebih Gitu. low budget. Oh iya. Lebih berbaur dengan alam. Yes. Itu kan tujuan dari kita Iya, healing. healing sedikit. Iya, makrab tadi Bu. Malam Malam keakraban. Mengakrabkan. Tapi kalau makrab tuh kayaknya memang ada sih di beberapa kampung. Tinggi. Di kampus lain, Iya. organisasi lain Iya. memang ada makrab gitu. Soalnya ada ibu juga saat ini ada yang usianya anak kuliahan lah gitu, semester 2 itu dia ada kayak minat ngapain makrab Iya. gitu. Dan memang camping-camping gitu, kadang di pantai, kadang Iya. di gunung gitu-gitu lah pokoknya. Asik ya, tapi pas ibu diajakin enggak dulu. Enggak dulu. Nanti aja gitu. Itu tadi contoh yang berlanjut Iya. dan seru ya, maksudnya Iya. ditunggu-tunggu dan kayaknya nih akan dilanjutin terus lah karena ini akan apa ya berdampak besar juga, positif juga dan seru kalau dilanjutkan gitu ya. Kalau yang akhirnya terstop ada nggak? Tapi bukan berarti jelek ya, mungkin kayak anggarannya besar atau aduh kayaknya bisa diganti dengan proker lain yang mirip tapi lebih lengkap gitu, ada nggak? Seminar kewirausahaan. Oh, lebih iya. ke topik seminar aja ya. Tinggi. Itu diganti karena mungkin ada ya terhalang dana lah Bu. Jadi mungkin pemangkasan efisiensi. Efisiensi. Efisiensi dana. Ya, bukan hanya Kalau hubungan podcast saya lebih aman aja. Mungkin bisa dikat nanti. Kita sampai di efisiensi ya. Efisiensi aja. Dan memang efisiensi loh, efisiensi lagi. Masalah si seminar itu sebenarnya di tahun ini pun ada seminar, cuman Iya. beda topik aja lah. Iya. Gitu. Iya. Karena kan nggak mungkin lah tiap tahun Sama. itu aja. Iya. Gitu. Kemarin kewirausahaan, Ini tahun sekarang. ini mental health, jadi tahun depan apalagi. gitu Dan kan. sekarang collab juga untuk yes. Iya, collaboration. Yes. Lebih keren dan lebih Untuk besar. ikatan Lebih ke ormawanya. Oh, Iya. iya. Sekarang kita ke pertanyaan. Kemarin beberapa hari yang lalu seperti biasa Zoom kita itu ada mengajukan Q&A. Ya, dan sudah ada beberapa sih yang masuk. Salah satunya adalah ini dari Alsya Nabila. BTW Alsya Nabila Imawati juga. Iya. Mana like-nya Bus? Beliau itu ketua umum tahun 2023-2024. Oh, sudah lebih senior ya. Iya. Senior. Alumni. Oke, Ibu Imawati Imawati Alsya Nabila. Nabila. Kita bacakan pertanyaannya ya. Oke. Pertanyaannya adalah apa yang membuat kakak-kakak keren ini stay with IMM? Yes. Sebenarnya itu juga jadi bukan pertanyaan ya, lebih ke ya memang penasaran sih kalian itu benar-benar masuk IMM itu dari awal banget gitu dan sekarang tetap stay dan bahkan sudah ada MOU dan kontrak tadi ya. Karena itu pernah ya nanya-nanya sama mahasiswa gitu, misalnya dia ikut organisasi lain X lah gitu, terus dia akhirnya berhenti gitu. Kenapa alasannya? Oh nggak mau gitu, apa kehalang sama misalnya tugas-tugas kuliah dan lain-lain gitu. Tapi kan mungkin bisa dibagi manajemen waktunya bisa ibu tuh enggak memang sudah cukup aja kayaknya nggak mau lanjutin lagi gitu. Makanya ibu berpikir oh oke, mungkin mahasiswa ini ada titik jenuhnya. Kadang ada yang oke lah nyoba setahun, oh nggak cocok ganti atau mungkin berhenti gitu, atau baru mulai mungkin di semester 4 di semester 6
Ya oke lah lanjut, sedangkan kalian nih benar-benar dari awal mahasiswa baru sampai nanti mau lulus ya. Dan kayaknya alasan personal pasti beda-beda ya, alasan kalian semua pasti beda-beda. Coba dijelasin, ada nggak alasan stay with IMM ini? Bukan ada keterpaksaan dari ibu Alsia bilangnya kan? Tidak ada ya, kayak ditarik tidak boleh keluar gitu. Nah, apa nih yang bikin stay? Dari saya sendiri Ibu, yang saya rasakan sejak awal masuk IMM itu ada perbedaan lah antara IMM dan organisasi lain. Yang paling saya rasakan itu Ibu, kekeluargaan di IMM itu sangat hangat lah seperti itu. Nah, jadi walaupun rasanya berat, banyak tugas akademik dan lain sebagainya, rasanya tidak ada kepikiran untuk berhenti dari IMM karena ya itu tadi Ibu, ada kehangatan lah yang dirasakan di IMM. Masya Allah. Oke gitu ya, kehangatan tadi ya. Yes. Ini jangan sama ya, ini nanti Sama. Tapi berarti kalau dari kalimat Cecep tadi berarti memang setulus itulah Cecep sejujur itu gitu ya menjawabnya, bahwa di MM itu berarti rame dan keluargaannya solid dan hangat. Jadinya ya buat aku berhenti, toh ternyata bisa jadi Cecep malah lebih termotivasi untuk belajar, termotivasi untuk nggak jenuh dengan tugas akademik aja, itu kan bisa dari IMM juga gitu. Oke, terima kasih. Lanjut. Kalaunya dari ulun pribadi, Ibu, kenapa masih bertahan di IMM ini sendiri? Karena dari dalam diri pribadi ulun sendiri masih ingin menyalakan api semangat untuk terus berjuang di IMM gitu. Jadi walaupun di IMM itu tidak menuntut ulun untuk selalu hebat, namun IMM itu menuntun kita lah untuk menjadi pribadi yang lebih baik di dalamnya. Karena kita tahu semua jalan itu mungkin tidak selalu mudah. Cuman kalau setiap kayak kesulitan atau apapun sebagainya, IMM itu selalu memberi ruang untuk ya bisalah menguatkan diri. Karena di sini benar kata Cecep tadi, di sini kekeluargaan IMM itu sangat erat Ibu. Jadi di sini kita banyak teman, banyak yang bisa dikeluh kesahkan di IMM itu sendiri. Jadi alasan ulun bertahan ya karena itu Ibu. Karena merasa nyaman lah, nyaman di organisasi ini. Oke, kalau udah nyaman tuh udah nggak bisa gerak kemana-mana ya. Oke, gitu. Nah, kurang lebih sama, cuman yang pasti IMM tuh bikin nyaman dan juga bisa menerima kita gitu ya, untuk terus bertumbuh lagi gitu. Gagal misalnya nggak masalah, kita bangkit lagi. Gitu. Oke, terima kasih Imawati Ana. Izin Ibu, kalau dari ulun sendiri sama sebenarnya ulun merasa nyaman dengan IMM dan awalnya emang nggak ada kepikiran mau lanjut, dan ternyata setelah diberi jalan ternyata IMM ini membuat saya menjadi lebih berkembang, membuat saya menjadi lebih bisa mengupgrade diri. Dan awal tujuan ulun kuliah itu tuh ulun kada niatan mau aktif di bidang organisasi, dan ternyata IMM membawa saya menjadi kader yang aktif. Bawa arus. Terbawa arus. Bukan terbawa arus ya Jara, cuma menikmati prosesnya. Menikmati arus yang awalnya terbawa menjadi nyaman. Jadi saya berenang dia. Highlight podcast hari ini Berenangnya. awalnya terseret terus tiba-tiba udah berenang sendiri ya. Belum pribadi sih Bu, sebenarnya sama nyaman tadi Bu, tapi ada hal-hal yang IMM bisa berikan ke ulun tapi tidak bisa diberikan organisasi lain gitu Bu. Jadi kayak ulun tuh lebih kayak apa ya, hutang budi atau gimana gitu merasa. Jadi bisa bukan IMM-nya sih, orang-orang di dalamnya. Iya, jadi gimana sih cara ulun supaya bisa balas budi kan ya lebih bertahan di IMM ini sih.
karena dengan orang-orangnya juga yang emang nyaman atau gimana gitu. Jadi ulun lebih memilih ya stay gitu. Stay with you. Yes. Ya banyak. Misalkan kayak ulun ikut PKM itu salah satu dari IMM ini yang ngajak ulun. Terus ada ikut lomba kayak badminton kemarin ulun ya ikut dari IMM juga. Intinya banyak dari IMM yang bisa mengajak ulun kayak keluar kayak ya zona nyaman, zona semuanya yang belum pernah ulun rasakan yang berasal dari IMM gitu Bu. Jadi ulun merasa kayak oh mungkin ya ini cara membalasnya gitu. Tapi bukan terpaksa emang dari hati nurani ya. ya. Terus Ya kayak cara berenang tadi. ya Berenang salah satunya ulun pernah keluar kota pertama kali itu dari IMM juga kemarin. Banyak kesempatan yang Iya. akhirnya bisa kita dapatkan juga dari Iya, IMM ya. Ilmunya, Ya, tapi asalkan bisa bertahan dan emang menggali IMM itu seperti apa, begitu. Betul. Ayo gabung IMM. Jauh. Berenang. Ini masuk di berenang dulu jaga ya. Jadi sebenarnya sih kalau Ibu Ketum ini sebenarnya hampir sama ya. Jadi merasa nyaman, merasa bertumbuh ya, Iya. berkembang untuk ilmunya juga bisa menambah wawasan dari luar, kayak pengalaman-pengalaman yang nggak bisa didapatkan kalau nggak ikut IMM gitu ya, Iya. kayak besar sekali perannya gitu ya di hidup ada. Oke, cara aku membalas adalah dengan membesarkan IMM juga gitu ya, Masya Allah. Terakhir, Mbak. Oke, kalau dari saya sendiri Ibu, sama halnya seperti teman-teman yang lain, tetapi mungkin yang lebih dirasakan itu adalah relasi dari IMM-nya sendiri Ibu. Yang dimana kan yang kita ketahui kalau IMM ini lingkupnya sangat luas, apalagi di UM Banjarmasin ini, apalagi sampai ke Batola, sampai ke Banjarmasin, yang dimana berkat relasi yang ada di IMM ini membuat kita jadi lebih berkembang lagi, lebih tahu lagi terkait dengan organisasi atau bahkan kegiatan-kegiatan lainnya Ibu. Seperti halnya kemarin itu ada Rakornas yang dimana itu kegiatan seluruh pertemuan seluruh Presma, Presiden Mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia untuk perguruan tinggi Muhammadiyah. Mereka itu berkumpul semua yang dimana di situ juga ada dari kader-kader IMM, dari kader-kader dari luar, dari kader-kader Banjarmasin, dan dimana mereka kita ketahui bahwa kita itu adalah kader IMM yang ada di sini. Jadi kayak oh ini anak IMM, jadi kayak lebih meluas lagi kalau sudah dikenal sebagai anak IMM. Selain itu juga dari kader-kadernya sendiri juga memberi dampak positif, kayak selalu menyemangati lah apapun yang kita lakukan, apapun kegiatan yang kita lakukan di luar, mereka itu selalu support, selalu datang gitu, apapun eventnya begitu. Betul. Iya, karena Muhammadiyah ini memang kalau ini kan tingkat mahasiswa ya, untuk tingkat dosennya pun merasa kalau Muhammadiyah ini erat banget gitu, Iya, betul, itu solid banget. Bahkan kalau di perguruan tinggi itu ada APTFMA, asosiasi perguruan tinggi Muhammadiyah. Kalau APTFMA justru asosiasi perguruan tinggi farmasi Muhammadiyah juga. Nah itu benar-benar yang ini APTFMA ada yang kayak saya bantu gitu, karena ini sama-sama perguruan tinggi Muhammadiyah gitu. Atau ada seminar, ayo kita join, kita support gitu, ini perguruan tinggi Muhammadiyah gitu. Jadi kayak benar-benar saling bantu gitu. Bukan berarti kita ke lain juga nggak baik, bukan. Solidnya itu benar Muhammadiyah gitu. Benar-benar dirasa kedekatannya. Kayak jadinya ngerasa kenal, padahal mungkin baru pertama kali ketemu, tapi Muhammadiyah ini, Muhammadiyah, jadi kayak berasa udah lama banget kenal. Padahal baru pertama kali. Baru pertama ketemu padahal. Iya, merasakan itu. Oke, keren banget alasan-alasannya. Semoga Ibu Ibu Imawati Alsya itu puas ya dengan jawabannya ya. Jawabannya sangat-sangat positif dan sangat hangat. Tapi Alsya ini masih di MM? Masih ya. Kalau jabatan udah nggak lagi atau ada jabatannya? Iya, jadi Konselor gitu, konsultan. ada yang namanya KIC Bu, coach instruktur cabang. Jadi beliau berada di situ, tapi nggak ada instruktur yang
ada jabatannya. Jadi Nggak masuk di nggak masuk di instruktur Di strukturalnya ya. strukturalnya. Tapi tetaplah Masih Imawati ya, Iya, masih. Kita lanjut lagi ya. Ini ada lagi namanya Ratika, Nur Ratika Rahmah. Apakah Imawati juga? Bukan. Oke, ini jangan-jangan Kerabat. nanti kerabat Iya, kerabat Ormawa. Ya, siapa tahu mau gitu ya ikut. Oke. Tuh Ibu Ketum. Wah, ini sangat Tertuju ya. Seakrab apa sih hubungan IMM sama Ormawa di lingkup Kemafat? Nah, kalau tadi kan kita membicarakan internal nih ya, sesama Muhammadiyah, sesama IMM gimana. Nah, sekarang gimana hubungannya dengan yang luar? Kalau untuk Kemapara sendiri, Ibu, alhamdulillah cukup akrab. Salah satunya tadi kolaborasi tadi Kolaborasi sama S1 Hima S1 Farmasi, dan yang bertanya itu adalah wakil Bupati Hima S1 Farmasi. Oh, wakil Bupati Hima Hima S1 S1 Farmasi. Farmasi. Terus ketuanya katanya bilang suruh undang Hima katanya, Bu. Oke. Tapi terima kasih requestnya ya. Sebenarnya apakah mungkin kita perlu mengisi link form request? bisa Ibu. Siapa yang Mungkin habis mau? ini siapa yang ingin diundang? Iya, sebenarnya tuh kalau kalian nonton YouTube-nya atau Instagram-nya itu tuh sering banget nanya, ayo kita undang siapa lagi ya? Ada yang mau untuk diundang lagi nggak? Gitu. Cuma mungkin malu-malu kucing, saya gitu. Lanjut terus mungkin kayak BEM farmasinya, terus DPM-nya itu salah satu Imawati juga, Ibu. Dea itu pernah berada di struktural farmasi, cuman sekarang beliau sudah di cabang ya, PC Batola. Nah, jadi lumayan akrab lah gitu. Terus kalau ketua DPM-nya itu salah satu Imawati dan jadi ketua bidang hikmah di farmasi. Jadi kalau untuk keakraban ya lumayan akrab dengan Ormawa. Ya kan Masya Allah ya, Iya. mudah-mudahan aja gitu. Bahkan ada yang double berarti ya, di Iya. IMM ada jabatan strukturalnya, terus di HIMA atau BEM tuh ada juga gitu ya. Ada yang pokoknya tuh sibuk banget, nggak bisa gabut tuh. Apa? Bio Bionya awal tuh gitu. kecap pas masuk bionya. mencari kesibukan. Mencari kesibukan. Ya, terus sekarang Dan sedang terlalu sibuk. Dan Sekarang dia ganti sudah sibuk. Sudah sibuk. Oh, langsung ya. Iya, Kalau dulu tuh mencari Ada kesibukan. terus pindah ke Sudah sibuk. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang apa menyesal itu ada Bisa dilihat dari mukanya Ibu. Iya. Sekarang sudah overload. Iya. Sekarang sudah terlalu gitu, too much sibuknya. Jadi intinya untuk keakrabannya, hubungannya dengan Ormawa tadi ya, Ormawa dan lingkup Kemafat baik-baik saja, akrab-akrab saja, bahkan ada kolaborasi ya. Iya. Di seminar, jangan spoiler. Iya. Itu hasil dari kolaborasi. Kolaborasi itu menandakan keakraban, ya kan? Berarti udah deket. Biasanya kalau ada kegiatan juga dari BEM, misalkan mereka minta tolong ke kami untuk mengirimkan delegasi panitia biasanya. Betul. Oke. Saling kolaborasi aja ya, Iya. saling undang. Oke. Nah, tadi sudah di-spill sebenarnya bahwa untuk mahasiswa ini kan bisa kadang tuh double, triple organisasi ya. Nanti di IMM ada, nanti di BEM ada. Ada nggak yang di BEM ada, di IMA ada juga? Ada. Ya, gitu. Terus nanti ikut PKM juga, terus nanti mungkin di organisasi di luar lagi. Di BEM ada, IMA maksudnya ada. ada PKM, ada IMM, ada IMA, BEM, ada. DPR. macam-macam banget ya, jadi bisa 2, 3, 4, 5 organisasi Berdiaspora. Berdiaspora. artinya Berdiaspora itu kayak mencari Relasi relasi. Ya, bukan Kayak hanya tadi. Iya, jadi mencari kesibukan. Oke, nah sekarang spill dong kalian berlima ini nih, selain jadi Imawan dan Imawati, ada ikut organisasi atau forum atau mungkin ikut lomba apa gitu? Hempaskan, ayo keluarkan semua kegiatan yang sampai saat ini terlalu sibuk ini nih, sudah sibuk ini. Coba di spill. Selain dari
IMM sendiri. Kalau dari ulun, Ibu, untuk di Ormawa Fakultas Farmasi ini, alhamdulillahnya kalau di semester 1 dan 2 kemarin, ulun itu join di Hima Farma Kosjepnikopi atau Hima S1 Farmasi. Kemudian setelah di Hima S1 Farmasi, ulun naik lagi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi. Nah, dan sekarang ini Bu, ulun jabatannya di IMM ada, di BEM ini pun ada. Nah, selain itu kemudian untuk di Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang tingkat universitas, alhamdulillah ulun di situ juga bergabung sebagai eksekutif mudanya. Nah, iya. Itu selain itu baru saja kapan Din kita lengser Duta Kampus tuh? Bulan Baru aja. pertengahan Juni. Mei ya, alhamdulillahnya juga di tahun 2024 diamanahi untuk salah satu finalis Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dan alhamdulillahnya sudah lengser Ibu sekarang. Tapi masih tergabung Masih di tergabung farmasi. sebagai INGI, masih bergabung. Itu aja sih Bu, itu aja. aja. Sejauh ini itu, alhamdulillah sudah sibuk juga. Jadi alhamdulillah sudah Video sibuk. WA-nya gimana? Video WA-nya apa ya? Sibuk kayaknya. Iya, sibuk. Ini sibuk. Kalau saya sendiri Ibu sama seperti Ana, jenjangnya kalau semester 1 kemarin di Hima S1 Farmasi Kosjepnikopi, lalu untuk periode yang sekarang saya berada di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi sebagai Sekretaris Umum 2. Sibuk terus. Ya, terus ada sekarang lagi persiapan menjadi perwakilan ONMIPA juga Ibu. Masya Allah. Cabang-cabang. ONMIPA bidang di kimia. Insya Allah. Berat sekali. Kalau tulis kayak bener juga ya. Terus itu aja sih. Mau nambah mau nambah kemana lagi? Ke situ dulu sih. Oke, kalau ulun untuk tahun pertama itu IMM dulu. Tinggi. Tapi sebelum IMM ulun masih menjabat di IPM. Oke. Tinggi. Terus, tapi untuk sekarang udah lengser tahun kemarin. IMM terus semester 3 itu ulun ikut Hima dan eksekutif muda BEM Unip tadi sama kayak anak juga. Cuman tahun kemarin tapi udah lengser Ibu. Terus pernah Lebih baik tidak sih daripada lengser. ya habis jabatan. Ya habis jabatan masa periodenya berakhir. Terus apa lagi ya? Tapak suci pernah masih mengikuti juga sih sebenarnya. Terus kalau untuk kayak lomba-lomba pernah mengikuti PKM, kayak lomba badminton juga, sama PCC pernah ikut juga kemarin yang tapi tahun 2022 kalau nggak salah. Untuk sekarang itu hanya ikut IMM saja. Tapi setelah melewati Semua itu, ya, dan bertahan, ya berenang kemana-mana, yes. kering basah Iya. sudah nyemplung. Kalau saya sendiri alhamdulillahnya sekarang itu di MM tentunya. Terus masih tergabung di Forum Putra Putri, Forum Duta Kampus, dan alhamdulillahnya juga sekarang sebagai Panwaslu di KPU Fakultas Farmasi. Terus juga sama kayak Ana masih menjabat di eksekutif muda di BMKM Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Ibu. Kayaknya itu pertanyaan yang belum Ibu ajukan juga waktu podcast PPFF kemarin ya. Oh, iya. Ada tapi kayak belum se full ini. Iya. Ya. Alhamdulillah. Yang IMM
IMM doang. Iya, alhamdulillah IMM selalu support dimanapun dan kapanpun Ibu. Iya. Banyak sekali istilah-istilah yang baru belajar di kamus aja. Kata-kata baru yang didapat. Ini nggak bisa didorong kemana-mana lagi. Kanda aja. Jangan sampai ke ibu. Saya. Mau coba Ibu? Enggak. Canda Ibu. Jadi kalau Ulun sih orang yang sibuk banget Ibu. Wow. Paling sibuk. Paling sibuk Ibu. Paling sibuk. Saking sibuknya Ulun cuma satu organisasi aja Ibu. Fokus. Iya, fokus. Jadi IMM. Iya Ibu. Dari semester 1 sampai sekarang. Iya. Tapi ada ikut lomba-lomba kemarin kan? Alhamdulillah ada Ibu, tapi belum berkesempatan untuk menang. Iya, ya, tapi teman. pengalamannya kan Iya. ikut kan? Iya Ibu, yang Pengalamannya, penting ikut. Belajar juga. Hmm. Lomba yang kayak Cecep mungkin ada Onipa. Ulun ikut lomba badminton, terus ikut lomba PKM juga, baru aja Ibu. Baru aja, oke. Nih, terus Iya itu. Jualan ya lu. nah, oh iya teman-teman. Jangan lupa beli cookie saya nanti ya. Oh, oke. Di mana Instagramnya? Pesannya di mana? Pesannya di WhatsApp saya. Oh, di WhatsApp saya. Ada flyernya. Ada. Munculkan nanti di sini. Iya, nanti ditunjukkan di sini ya. Oke. Nggak apa-apa, editornya cakep. Bisa lah ngedit gampang. Kalian ada yang bisnis-bisnis? Ajar-ajar. Karena bendahara umum Oh, betul. Mengelola Masya Allah. Dari uang organisasi dan uang sendiri. Masya Allah, dari KWU ke bendahara Ibu, terus nyari uang sendiri. Iya. Jadi momen untuk belajar juga kan. Iya, Dari Bu. bendahara di IMM belajar mengelola Betul, keuangan Bu. dan bisa mengelola bisnis juga. Semoga bisnisnya jadi gede. Amin, ya Allah, amin. Ibu kayaknya sudah pernah cerita berkali-kali pokoknya di podcast ini. Jadi ada mahasiswa sekarang sudah jadi alumni, udah PSPPA nih angkatan 3 kalau nggak salah. Namanya Fatma. Dia itu dulu sampai sekarang dia jualan jilbab dan sekarang ya Queen Fa ya kan? Sekarang jadi sponsor di Putra Putri ada ya kan, jadi itu sih ibu merinding sih setiap cerita. Sebenarnya ibu sama Fatma nggak akrab banget sebenarnya, ketemu kayak cuma sekali 2 kali, tapi dulu pernah ikut PKM, cuman waktu itu belum lolos gitu, tapi ya udah kenal dari situ aja, nggak yang kayak promosiin dong, enggak gitu, kami nggak yang seakrab itu sebenarnya, tapi ibu termotivasi juga dari si Fatma ini karena dia memang benar-benar dari kecil banget usahanya, dari yang cuma jualan sendiri, ya mungkin kayak Zahra juga kan ya, kayak bikin produk sendiri gitu, terus jualan, tapi dia benar-benar konsisten dan sampai sekarang dia ada karyawan sendiri. Masya Allah. Ada tokonya juga kalau nggak salah. lumayan terkenal dan Iya lumayan terkenal karena Keren. dulu dia itu berani nyetak pokoknya jilbab dan brandnya itu dengan harga yang murah. Sekarang ya sama sekarang murah juga, cuman berani gitu, kualitasnya oke, harganya untuk mahasiswa oke, nama brandnya juga cantik kan, Queenfa, terus ada nama brandnya gitu, kayak kita kan jadinya pede gitu makainya, dan sudah terkenal nggak cuma di UMB kan, kayaknya di sekitaran Banjarmasin semuanya itu sudah tahu lah gitu, di sana juga banyak kan. Nah mau ngundang tapi dia lagi PKPA jadi kayak nanti aja mungkin kalau dia sudah lulus ya. Dan itu benar-benar ibu termotivasi juga gitu, walaupun bukan bisnis tapi semoga Gempita bisa dikenal juga nih. Amin. terus. Ini mengawali nanti Gempita akan jadi lebih gede lagi. Bismillah. Kak Zahra juga nanti cookiesnya ya. Namanya apa sih? Nama cookiesnya belum ada Ibu. Nah, enggak apa-apa nanti di Oh, Liza. boleh. Ya, Liza. Boleh. Dapat ide nih Ulun. Wiza. Bagus. Ini ya. Wiza. Sekarang nama brandnya itu. Wow, sangat menerima. Tasmia. Nanti sembelih kambing katanya. Oh, karena ini Iya, Tasmia.
Akika. Peresmian nama. Pasti kepuli katanya. Saya suka. Tunggu. Sebenarnya ini pertanyaan terakhir sebelum ke pesan dan kesan kalian gitu sebagai anak IMM. Nah, ini sebenarnya di luar dari IMM lagi. Tadi kan pertanyaannya aktivitas atau organisasi di luar dari IMM. Nah, sekarang itu kegiatan atau hobi yang non akademis lah di luar kampus, apa ya, kesukaan gitu. Kalian suka ngapain aja? Ya rebahan boleh sih, tapi jangan banyak rebahan ya. Ya mungkin apa, suka main badminton, suka jogging, atau enggak olahraga kayak tadi Zahra suka baking, bikin cookies, bikin kue gitu. Ada yang suka masak ini apa, hidangan yang memang kalau itu kan manis ya, kue kering gitu. Mungkin ada yang suka masak-masakan Banjar gitu, makan makanan yang enak, bikin terus coba resep-resep yang ada di internet gitu, coba bikin sendiri, atau aktivitas yang lain, baca buku misalnya kan, baca Wattpad tuh, atau ada lagi yang lain gitu. Ulun itu suka sekali dari kecil itu berdagang, Ibu. Berdagang. Suka cari cuan. Tuh, Ah. aman-aman. Ini apa? Terus kalau misalkan hobi lain selain dagang itu ulun suka badminton sebenarnya, Ibu. Badminton. Tapi lagi nyari partner kadang. Iya, kadang Iya. kita mau badmintonan gitu. Iya, Tapi Ibu. nanya-nanya dulu kan, Iya. nggak mungkin badmintonan sendiri Iya. kan. Ada yang kan guys dong. Betul sih. Jadi jadi teman. Jadi dingin, Ibu. Jadi dingin. Jangan. 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 Ayo. Ke dinding. Ke dinding. Nah. Terus ulun suka musik. Musik Ini. lebih kemananya, main alat musik atau mendengarkan musik? Apa Mendengarkan Oh, Ibu, mendengarkan. sama nyanyi tapi sendiri. nyanyi? Sendiri nggak masalah. Iya. Bakat yang harus dipendam. Oke, ada lagi. Cukup itu. Cukup. Berdagang tuh tadi apa aja ya? Atau ya khususnya cookies tadi? Jadi kalau ulun sendiri dari kecil itu sudah macam-macam. Mungkin kalau dari kuliah sekarang itu ulun tidak hanya cookies sebenarnya teman-teman. Jadi ulun itu bikin kue, Bu. Kue dan kadang itu bikin kue roti kopi baru aja. Terus cookies. Tanda Belum, Ibu. Nanti, Ibu. Terus ada sus, tapi kemarin nggak sempat, Ibu. Sus Ini itu yang dalamnya sus. yang Iya. dalamnya Plak. iya, susu. Iya, susu. Iya, Oke, iya. yang kayak Jenis itu. plak. Iya, plak, krim Plak, plak. plak. Iya. Terus dan ini rencana ya teman-teman. Mau bikin itu, Ibu. Apa? Putri salju. Bukan sejenis Kastangel. sus, ya kayak kastangel. Oh, Ya, kastangel. buat lebaran. Kue kering. Ya, kuker. Ya, buat lebaran. Jadi teman-teman siapa tahu nanti ibunya mau cari kuker. Oh, Ya, betul. bisa ya? Lebaran. Iya. Kan bisa PO aja dari Iya. sekarang udah tahu ya. Heeh. Kalian tahu ini nggak kue yang punyanya kue aser itu? Iza namanya. Dia itu udah menikah kan, punya istrinya itu suka bikin kue juga dan lahirlah si kue aser itu. Dan sekarang pokoknya dosen-dosen tuh inget banget setiap ada lebaran, Iza kapan ya kesini mau pesen gitu, atau kayak nge-WA, ibu aku mau ini deh, mau titip kue di Iza, ada yang mau ikut nggak ikutan gitu. Jadi kayak inget, nanti Zahra boleh kesempatan ya. Nah, kebetulan Ibu Jangan saran jangan. ulun jualan kue ini dari beliau. Nah, Iya. Soalnya Kak Iya. Iga sekarang sampai sekarang masih mau kami membimbing Iya, kami. Iya kan. Iya. Dulu awalnya ulun jualan mempromosikan punya Kak Tasya. Kak Sama Tasya. juga Heeh, gitu. kue kering. Nah, terus lalu muncullah ide kenapa nggak bikin, kata beliau. Kenapa nggak bikin? Coba bikin. Siapa tahu mau bikin brand sendiri. Iya dong. Nah, muncullah ide itu dari open 150.000.
Oh, harga ovennya. Iya, apa gitu. Iya, OPO-nya. Oven ya. Oke. Itu mungkin mari Zahra bertumbuh ya kan jadi bisnis woman. Oke, sudah dapat brand sendiri nanti, terus followersnya banyak ya kan. Nanti kita undang lagi podcast ya, tapi temanya tentang bisnis woman tadi ya. Oke. Dan ternyata itu tadi salah satu kenapa jadi kita bisa betah di IMM karena enggak yang aku punya bisnis kamu jangan ikut-ikutan, justru malah menawari dan menyarankan kenapa nggak jualan aja gitu ya, supaya lebih terbuka lagi juga kesempatan, pengalaman dan juga rezekinya ya. Oke, nanti kita akan bahas yang masalah itu lagi ya. Dari kesempatan kita lanjut lagi. Kalau untuk hobi ulun badminton salah satunya. Tapi kalau iya ke olahraga juga sih Bu. Kadang bisa lari, tapi biasa seringnya badminton tiap minggu kadang. Itu banget ya. Iya, sehat banget ya. Apa tadi Tapak suci. Badminton, Iya. lari, Berenang kadang tapi berenang itu waktu SMA sih Bu. Untuk sekarang karena jauh juga kadang susah bagi waktu jadi agak sepedaan nggak ada sepedanya. Kalau ada sepedanya, Iya. suka nggak gitu? Suka karena dari SD TK SD sampai SMA pakai sepeda. Yes. Kenapa suka olahraga? Karena ulun punya asma Ibu, jadi disarankan dokter dulu tuh beraktivitas itu. Jadi awalnya ikut tapak suci, akhirnya ikut yang lain, mencoba yang lain. Supaya ini ya pernapasan Ya, bisa diatur. ya walaupun badan seperti ini tapi tetap sehat. Masya Allah, sehat. Yes. Ya. Memasak juga suka kayak. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Masak apa tuh? Nasi Bisa. goreng, nasi padang. Nasi goreng bisa, Wih. masakan Banjar kadang, Wah. soto Banjar, Collab sama besantan, aja tinggi. pada ngiler ya, mereka pada suka yang enak-enak gitu lah. Kalau saya sendiri Ibu hobinya itu lebih ke jalan-jalan sih Bu, sukanya kayak ya terutama kayak entah jalan-jalan ke gunung atau ke pantai. Jadi kalau ada waktu luang kadang bisa hari Sabtu atau hari Jumat pergi ke BJB gitu, nginep di rumah teman yang ada di BJB kan lebih dekat gitu, baru sama teman gitu jalan-jalan bareng. Walaupun ada pikiran sedikit laporan yang belum dikerjakan atau bahkan laporannya dibawa ke BJB sambil kerjakan laporan malamnya gitu, baru siangnya jalan-jalan gitu. Berarti memang benar-benar mencari energi itu memang benar-benar dari luar. Selain traveling, di traveling itu pernah nggak kayak camping gitu, kayak masak sendiri gitu? Kalau masak sendiri itu jarang sih Bu, paling misalnya ikut sama mama gitu, itu bisa sih masak di sana sambil barbekyuan gitu, atau bahkan beli makanan di luar sih Bu, makannya di tempat sana. Iya, bisa. Penting kan Iya. bareng-bareng gitu. Iya, ya. bareng-bareng. Gila dong deh ya. Makanan lagi. Iya, makanan lagi. Makanan lagi. Oke, sebelah enak kayaknya ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin kalau hobi Olahraga. bisa Ibu, kayak badminton. Cuman kalau dibilang hobi yang Enggak sering terlalu. dilakukan ya tidak juga. Paling suka dengar musik, podcast, biasanya sambil nulis laporan sambil dengar Iya, podcast sama. biasanya. Terus suka masak juga Bu. Masya Allah, masak lagi. Masak nasi. Masak nasi. Promosi juga nih ya. Promosi jangan. Suka masak Bu, masak nasi. Masak nasi aja. Masak nasi. Lauknya beli aja. Lauknya beli, masak nasinya aja Bu. Lumayan juga. Ada kok yang masak nasi kan harus Iya, harus iya. enak. Kalau enggak keringnya terlalu Ya, sering kekeringan sih Bu. sering kekeringan kan? Oke. Apa-apa.
Banyak lah tadi karena sudah sibuk tadi ya, jadi ya sudah nggak sempat lagi menakar beras ya. Jadi cukup. Oke, ada lagi Cece. Kayaknya hobinya lebih ke belajar aja kayaknya. Kompa, belajar kimia gitu. Iya. Lanjut. Berat ini, Bu. Kenapa lagi? Kenapa Kalau lagi? membahas perihal hobi ini sebenarnya Ibu Ulun itu yang nggak ada bukannya nggak ada punya hobi, cuman kayak bingung mau bilang itu tuh Menguasai. hobi atau gimana gitu. Nah, nggak tahu apakah itu memang Seben- benar-benar iya. in banget di situ ya atau fokus ke situ banget. Kalau bisa tidur itu bisa dibilang hobi, kayaknya itu hobi Ulun. Emang Karena dibalik Di tengah kesibukan ya Bu, kita kesibukan. pasti butuh recharge energi dengan tidur. Tapi sebenarnya Ibu kalau di kampung halaman Ulun itu suka berdagang Ibu karena bantu-bantu orang tua. Nah itu. Tapi kalau sudah di perkuliahan ini sepertinya ya Bu susah untuk bagi waktunya kayaknya. Iya. Cuman nanti ada deh stay tune untuk jualan, ada nanti jualan basreng lah Bu. Nah, jualan basreng. Jadi teman-teman beli ya. Iya, oke. Nanti untuk iya, Pasti support. bukan support aja sih, dia memang suka. Iya, pas banget Ibu. Iya, bukan support anak tapi support perut saya juga. Memang suka basreng. Nanti ya Bu, oke. Ulun share linknya. Share linknya ada flyer, sudah ada flyer. Stay tune nanti mungkin beberapa hari Lagi lagi. kirim tester dulu. Iya, oh Iya. iya. Ada tester ya Kak. Iya. Oke, nanti ya Bu, nanti dikirim Tepatnya testernya flyer mungkin. supaya bisa diedit. Iya. Videonya. Bisa promosi kecil-kecilan. Oke, sangat banyak sekali ya untuk bisnis-bisnis dan juga terutama menyangkut makanan-makanan. Iya, ya. makanan-makanan ya Bu. Kayaknya Memotivasi penonton juga. Iya. dan memang saya suka makan juga. Pas banget Ibu nih basreng ini. Terus, Basreng ini pas banget untuk Ibu nanti. wow. Kira-kira kenapa nih jadi cocok banget sama ibu? Kan karena terutama Ulun sendiri mungkin Ibu kan kita sama-sama suka ngemil nih Bu. Betul, Jadi suka. untuk basreng ini sudah rasanya mungkin ada yang pedas, nanti ada yang original. Nah, itu pas banget untuk menemani hari-hari kesibukan kita Ibu. Dan ini Ibu untuk Ulun jualan ini sebenarnya dengan teman Ibu. Oke. Iya berdua nanti untuk menjalankan usahanya ini. Oh, Iya. Stay tune. Jadi Sama nanti siapa stay tuh? dengan Raidah Lutfia Ibu. Oh, Raidah. Iya. Mungkin Ibu Iya. kenal ya Bu dengan Kenal Raidah. Nah, dong. Iya. PKN. sebenarnya Lagi anak ibu. Iya, anak ibu. Bimbingan Ibu ya Bu Iya. ini. Sebenarnya ini Ibu, sebenarnya Bu ini nih tugas. Oh. Tugas dari salah satu mata kuliah. Oh, aduh. Cuman karena berhubung hobi nih Bu, Ah, mungkin iya, ya bisa lah kita menjalurkan ke Lanjutkan sini. ya. Iya, dilanjutkanlah ke Ah. sini. Iya, itu Ibu. Masalah hobi, bisnis, makan ini sudah ya. Ya, sudah clear mungkin Ibu di sini. Kenapa? Sudah clear Oh, mungkin sudah untuk clear hobi-hobi banget. ini. Clear banget kalau kita akan menyukai bisnis-bisnis Iya. kita ya. Oke, nah sekarang ke pertanyaan, ini bukan pertanyaan sih ya, permintaan ya sebelum kita closing untuk podcast ini. Sebenarnya pesan-pesan lah untuk sebenarnya bisa untuk anak IMM, bisa juga untuk teman-teman kuliah yang mungkin masih bingung mau ikut IMM tapi kayak tadi ada contoh yang baru masuk di semester 7, ada yang baru masuk di semester 6, 4 gitu. Nah, kalian di sini bisa jadi sarana promosi kalian untuk ayo join di IMM. Tadi seseru apa gitu kan, denger kan udah seramai dan seseru apa IMM di sini gitu. Nah, siapa aja nih yang mau ngomong? Pesan-pesan untuk teman-teman, bisa untuk teman seangkatan, bisa untuk adik-adik tingkatnya nanti, siapa tahu nanti ada yang nonton maba nanti semester depan kan sudah mulai masuk lagi ajaran baru. Gimana? Ulun. Iya. Oke, mungkin untuk pesannya yang mau mengikuti IMM itu, IMM bukan hanya untuk yang tahu Muhammadiyah atau gimana, tapi untuk kalian mencari semua yang mungkin belum pernah kalian dapatkan, bisa gabung di IMM, bisa mencari tahu semuanya di IMM. Dan tentunya dengan kita bergabung di IMM tidak hanya relasinya itu aja, juga bisa merambah keluar, bisa kalian jadi lebih tahu bagaimana sih untuk tindak lanjutnya ke dunia pekerjaan nanti, bahkan menjadi pengalaman kalian atau fondasi kalian untuk melanjutkan hari-hari ke depannya. Jadi
jangan takut berorganisasi teman-teman. Di IMM itu mungkin terdengar sibuk, tetapi di IMM itu tuh membuat kita mengupgrade diri kita, habis itu membuat diri kita berkembang. Bahkan di sini kami akan merangkul kalian semua jika ingin bergabung ke IMM. Untuk semuanya, jangan takut untuk mencoba hal-hal yang baru, dan untuk kawan-kawan semuanya, cobalah selalu mengeksplor diri kemanapun itu. Kalau mau join IMM, ayo ke sini kita sama-sama untuk di IMM, jangan takut mencoba. Kemudian kalau ingin berproses, mulailah dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik atau bukan hanya tertarik tentang IMM tapi tertarik bergabung dengan organisasi, bisa kontak-kontak kami. Yes. Kami siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian bingung, atau kalian sebenarnya tertarik cuman bingung mau kemana nanyanya. Ya tanya aja lah ke kami, bisa. IG kami. Kami di bawah Kami ya. akan terbuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan khususnya tentang IMM. Betul sekali. Hal-hal yang besar itu dimulai dari langkah yang kecil, termasuk gabung IMM. Yes, keren. Oke, termasuk tadi gabung di IMM ya. Oke, baik. Jadi alhamdulillah banget semua pertanyaan sudah terjawab. Podcast hari ini menurut Ibu adalah salah satu podcast yang seru banget karena nggak berasa, Ibu nggak tahu ini kayaknya sudah 5 jam. Iya, 5 jam ya Bu. Udah 5 jam banget juga ya sebenarnya, tapi kayak ini lama tapi seru gitu sampai nggak berasa ya. Makanya Ibu akhirnya memahami kenapa jadi kalian jadi kayak stay banget di IMM ya, betah bukan karena ditarik-tarik tapi tertarik sendiri gitu ya. Ada magnetnya. Ada magnetnya dengan keseruan, keasikan dan kehangatan dari IMM tadi ya. Dan mungkin kalau kalian misalnya ada yang tertarik mau nanya-nanya tapi malu, nanti kita masukinlah nomor kontak ya, terus nanti ada akun Instagram IMM juga. Jadi kalian tuh bisa tanya-tanya, siapa tahu mungkin kalau nanya langsung kayaknya aduh belum kenal masa tiba-tiba ngobrol malu gitu. Nanti bisa di chat-chat aja ya, orang-orang anak-anak IMM sini keren-keren, Imawan dan Imawatinya juga nggak sombong ya. Kalau ketemu nanti panggil aja ya. Oh, panggil aja, hai Imawati. Jadi nanti kalau kita pas udah di jalan, hai Imawati gitu ya. Hai Imawati, kita cecep ini cari Imawati. Iya. Ya, karena Ibu agak-agak tipu sedikit. Oke. Terima kasih sekali lagi sudah berhadir atas kesempatannya. Terima kasih kembali, Di Ibu. antara kuliah kalian, ujian kalian bisa berhadir, berkenan meluangkan waktu di sini. Terima kasih banget. Maaf kalau nanti waktu-waktu belajarnya akan terpotong ya, apalagi sibuk-sibuk banget ya. Oke, terima kasih sudah datang. Terima kasih juga untuk para sobat Gempitan yang sudah nonton dari awal sampai akhir, dari episode pertama sampai episode sekarang, dan jangan berhenti ya, tetap nonton, stay tune, nonton Jadi penonton Gempita. setia. Iya, jadilah penonton setia Gempita dan nantikan Gempita-Gempita lainnya dengan tamu-tamu yang keren-keren lagi di episode sebelumnya. Di episode selanjutnya, jangan sebelumnya. Kita nggak bisa move on gitu ya. Mohon maaf juga kalau dalam podcast ini mungkin masih ada kekurangan atau apa, nanti di komen-komen aja di bawah kali aja kalian mau memberikan saran, kayaknya undang ini deh gitu, kayaknya undang organisasi ini deh gitu, atau kalian mau kita undang organisasi luar juga nggak apa-apa ya kan, ada banyak banget organisasi-organisasi di luar yang mungkin bisa memperkenalkan dirinya di Gempita ini. Oke, terima kasih sekali lagi yang sudah nonton dan sampai ketemu lagi di episode Gempita selanjutnya bersama Gempita Yang selalu menggema. IMM Jaya, IMM jaya, IMM jaya, jaya, jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian juga nggak bisa janji di videonya akan diupload kapan. Ya, semua adalah saksi nyata. Kapan podcastnya, kapan uploadnya kapan. Nanti semoga ya sebelum ujian OSCE. Iya. Karena kan ini semangatnya jangan sudah ujian OSCE kita semangat sudah telat. Nah,
kemana ini mic-nya? Jalan. Kemana ya? Apa tetap di sini? Dah dulu. Oke. Oke, suka apa nih? Masak nasinya nanti yang masak ikannya kameramen. Kan maksudnya berkolaborasi. Iya, Jadi IMM jaya baru pas ketiga IMM jaya 3 kali. Sebentar apa tadi? IMM Jaya, IMM Jaya, IMM Jaya. Oke, berarti tadi 2 kali ya IMM Jaya. Ya. Sekali. IMM Jaya, terus IMM Jaya. Jadi Kita ingat jaya-jayanya yuk. Oke. Jaya. Terima kasih Cece. Aduh. Tadi bagus. Closingnya aduh. Closing statementnya aduh. Aduh. Hmm.